Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif itu sendiri. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah. Sebagian lawan dari qawi yaitu kuat. Sebagian juga lawan kata dari syahih. Kata dhaif juga berarti sokim yang sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, hadis yang sakit, dan hadis yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang beragam, meskipun maksud dan kandungannya sama. Al-Nawawi dan Al-Qasimi mendefinisikan hadis dhaif dengan hadis di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dengan syarat-syarat hadis hasan. Adapun kriteria hadis dhaif itu sendiri, yang pertama yaitu sanadnya tidak tersambung, yang kedua kurangnya adilnya perawi, yang ketiga kurang dobitnya perawi, yang keempat adanya syadz atau masih menyelisihi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih iskoh dibandingkan dengan dirinya. Yang kelima yaitu adanya ilat atau adanya penyebab samar dan tersembunyinya yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meskipun secara zahir terlibat bebas dari cacat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis dhaif. Ada dua pendapat ulama yang berbicara mengenai kehujahan hadis dhaif, yang bukan hadis maudhu sebagaimana diungkapkan oleh Fathur Rahman, yaitu melarang secara mutlak meriwayatkan segala macam hadis dhaif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Membolehkan meskipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya. Untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Menurut Hasbi As-Siddiqi menyebutkan tiga pendapat ulama, yaitu hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan baik dalam soal hukum maupun soal taghrib. Pendapat ini dianut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Boleh digunakan untuk menerangkan soal-soal fadilah. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abdul Al-Bar. Boleh dipergunakan dengan syarat apabila dalam satu masalah tidak diketemukan hadis sahih dan hasan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan boleh berhujah dengan hadis dhaif untuk alasan fadail a'mal, yaitu hadis yang berbicara tentang keutamaan dalam beramal. Akan tetapi untuk itu beliau memberikan syarat-syarat seperti hadis dhaif itu tidak keterlaluan, dalam arti hadis itu tidak diriwayatkan oleh rawi yang pendusta, tertuduh dusta, serta banyak salah. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Kehujahan hadis dhaif, para ulama berpendapat boleh tidak dipakai untuk beberapa hal, yaitu fadlailul a'mal, kisah, zuhud, taghrib, tarhib, ganjaran, akhlak, peperangan, dan zikir. Ini saya ingin menjelaskan tentang contoh-contoh hadis dhaif. Hadis dhaif yang pertama yaitu hadis dhaif munqati. Rasulullah SAW bila masuk ke dalam masjid membaca dengan nama Allah dan sejahtera atas Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu rahmat-Mu." Yang selanjutnya adalah contoh hadis dhaif. Yang kedua yaitu hadis mu'allaq, berkata Abu Isa, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Aisyah dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa sholat sesudah maghrib 20 rakaat, Allah akan mendirikan baginya rumah di surga. Yang contoh yang ketiga yaitu adalah hadis mural dari Malik dari Abdillah bin Abi Bakr bin As bahwa surat yang Rasul tulis kepada Am bin As tersebut bahwa tidak menyentuh Quran melainkan orang yang bersih. Contoh selanjutnya hadis dhaif yaitu hadis tentang al-mandu, artinya apabila rapat percintaan antara seseorang dengan yang lain maka gugur salah satu tersebut. Sekian contoh-contoh dari hadis dhaif dari kelompok kami. Mohon lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.